Saya bernazar kalau istri saya hamil, saya akan memberi makan 100 orang fakir miskin. Beberapa lama setelah itu istri saya hamil. Setelah 1 bulan dia keguguran. Apakah nazar tadi tetap harus dibayar? Nabi mengingatkan Abu Thalib itu sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Sini Nabi, sini Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Nabi, la ilaha illallah. Kata Nabi. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Atarghabu an millati. Apakah kau atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tinggalkan agama nenek moyang kita? Bulaga. Itu maka jangan kasih orang jahat dekat sakratul maut. Karena dia mengganggu di situ. Jangan kasih orang jahat dekat sakratul maut. Makanya yang dekat sakratul maut itu anak, menantu yang baik-baik. Kalau ada menantu jahat, halau juga dia di situ. Mengganggu aja, merusak. Kalau mau baca Yasin, kalau mau berzikir. Karena dia mengganggu. Abu Thalib itu sudah diganggu. Nabi bilang la ilaha atarghabu an millati Abdul Muttalib. Bersyairlah Abu Thalib sebelum mati. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika ad-dini mubayyina. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu bahwa agama Muhammad ini agama yang paling bagus. Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki orang-orang ini. Wahidharil masabbah, kalaulah bukan karena takut disumpah serapah orang-orang ini. Lawajadtani samhan lidzalika ad-dini mubayyina. Pastilah kau dapati aku berlapang dada menerima agama ini. Gara-gara syair inilah sebagian umat Islam ada yang mengatakan Abu Thalib itu Islam. Tapi dia tak bersyahadat. Sedangkan ahli sunnah mensyaratkan syahadat Islam 3. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disitulah mahallun niza'. Konfliknya itu di situ. Karena secara mustahil dia tak percaya kepada Muhammad SAW. Orang dari kecil dia jaga, dia yang membawa berdagang, dia yang menyaksikan wahyu itu turun. Cuman ya itu takut dia dicaci maki. Bolehkah sholat tahiyatul musalla? Tanah ini tanah wakaf. Ini kan tanah ini tanah wakaf. Dan di sini didirikan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ini hukumnya sama dengan hukum masjid. Tapi tidak ada sholat Jumat. Kalau ada sholat Jumat namanya masjid jami'. Maka masuk ke sini tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid. Kantor-kantor dinas yang ada di Sudirman itu masjid atau musola? Tanahnya bukan tanah wakaf, karena tanah itu tanah dinas. Dan sholatnya pun cuman ada zuhur sama asar, maghrib, isya, subuh tak ada. Maka itu bukan masjid. Tidak bisa sebagai tempat iktikaf. Dan dia bukan, tak ada tahiyatul masjid. Tanahnya tanah wakaf. Ada sholat 5 waktu, masjid. Walaupun orang kampung menyebutnya surau, langgar, musola, tapi tetap tahiyatul masjid. Boleh iktikaf. Perempuan haid tak boleh masuk, orang junub tak boleh masuk. Berlaku hukum masjid. Tanahnya tak tanah wakaf. Hanya ada sholat 2 waktu, bukan masjid. Tidak ada tahiyatul masjid. Tidak bisa iktikaf. Begitu.
Kalau boleh, adakah referensinya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, disusun oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Fikih Islam lengkap multi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ibnu Abi Layla, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Auza'i, Imam Ja'far Shadiq, lengkap, terlengkap, disusun oleh almarhum Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili, orang Suriah, Damaskus, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Sudah ada terjemah bahasa Indonesia. Bagaimana cara membedakan antara fakir dengan miskin? Janda tua, laki tak ada, anak tak ada, hidup sebatang kara, tak ada pemasukan sama sekali. Fakir. Ada laundry kecil-kecilan menyetrikakan baju orang, kebutuhan standar Pekanbaru 2 juta misal. Dia cuma dapat 500.000, miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Banyak pemasukan tapi tak cukup-cukup, tamak. Coba tengok dalam surah Al-Kahfi. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu milik orang miskin. Orang miskin kok punya perahu? Karena pemasukannya tak mencukupi kebutuhan. Perahunya bagus, tapi mereka ramai-ramai, pas dibagi-bagi tak cukup, miskin. Sebab di daerah saya, ketika pembagian zakat fitrah, fakir miskin lebih banyak mendapatkan bagian. Fakir miskin banyak mendapatkan bagian. Dapat beras 100 kilo, ya kan? 100 kilo. Fakir 10 orang, miskin 10 orang, amil 2 orang, fisabilillah 10 orang. 10, 10, 2, 10, 3, 2. Kalau dibagi per asnaf, fakir, miskin, amil, fisabilillah, bagi per asnaf. Tadi berapa kilo? 100 kilo. 25, 25, 25, 25. Siapa yang untung? Amil. Berdua orang sudah dapat 25. Orang ini udah miskin. Berapa orang ini dapat? Kalau model sikit. Oh, kalau gitu bagi per kepala. Bagi per kepala. 10, 10, 10, 2, 32. 100 kilo bagi 32. Siapa yang paling melarat? Amil. Mak, berhentilah aku jadi amil, kata dia. Per kepala tak bisa, per asnaf pun tak bisa. Jadi kalau model pembagian kecil begini, bukan per asnaf, bukan per kepala. Duduk alim ulama, celik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat memusyawarahkan ini. Amil ini cocoknya berapa dia dapat? Dia tukang kutip, tukang timbang, tukang ngitung. Oh, ini cocoknya segini. Tukang bagi, distributor, mengantarkan pula lagi ke rumah orang. Orang itu tak di rumah, menyimpankannya pula lagi di rumah dia. Ini tak bisa juga bagi per kepala. Karena kalau bagi ke per kepala, ini bapak ini cuma berdua di rumah, dia sama bininya. Berarti 2 kepala. Yang ini memang dia miskin, tapi anaknya 10. Untunglah dia banyak kepala anaknya. Tak bisa begitu. Yang bisa model asnaf itu kalau lembaga-lembaga besar, Basnas itu bisa. Tapi kalau pembagian masjid dapat 100 kilo mau kalian bagi per asnaf, mengamuk orang nikah amil. Innalillah amil tuh. Itu diputuskan berdasarkan musyawarah.
Bagaimana hukumnya jika amil zakat mengambil bagian lebih banyak? Ya itu tadi. Tamak itu. Makanya jangan memutuskan hak kita. Tak bisa kita memutuskan hak kita. Menurut saya, amil ini layaknya begini. Kalau boleh tahu Bapak, saya amil. Tak bisa. Saya pun kalau memutuskan diri saya sendiri, saya tanya orang lain. Tak bisa saya putuskan tentang diri saya sendiri. Nah, jadi tentang solusinya tidak berasnaf, tidak berkepala. Kalau untuk musola, masjid, dimusyawarahkan semua. Baru bisa dibagi. Bagaimana mensiasati tetap bisa sholat tepat waktu dalam kondisi akan ke ujung jalan. Pas lagi sedang capek itu kan. Aduh capek kali nanti sholat. Kau ambil mancis. Diambil mancis. Dibakarkan ke ujung jalan. Pas lagi sedang capek itu kan. Aduh capek kali nanti sholat. Kau ambil mancis. Kalau tahan agak 5 menit tidurlah. Tapi kalau tak tahan bangkitlah. Baru agak 1 menit tak tahan mati kan bangkit ambil air sembahyang. Ambil air wudhu. Habis itu angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sahabat dulu panah menancap sembahyang dia. Ini imam, ini sop pertama, ini sop kedua. Sop pertama sholat sama Nabi, sop kedua megang anak panah sama tombak. Tiba-tiba kau pas suruh sholat capek. Jumpa kau sama pasukan pertama nih. Apa tak selesai kau dibuat mereka? Capek kau bilang kata. Menancap panah itu, mereka tetap sholat. Allahu Akbar. Selesai salam yang pertama, tak sempat salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah mereka menjaga sholat. Ini baru menebas gotong royong. Itu pun megang-megang cangkul aja, bukan mencangkul. Abang tak sembahyang, capek kali. Banyak orang sekarang ini, itulah gunanya membaca sejarah itu. Apakah gadai dibolehkan? Mencari hukum gadai dalam fikih namanya kitab Ar-Rahnu. Rohanun, rahan, gadai. Ustad, ku pinjam duit Ustad 10 juta ya. Nanti ku balikkan tanggal 1 Muharram 1447. Ustad Apandi, ku pinjam duit Ustad 10 juta ya. Kapan bayarkan? Ku balikkan 1 Muharram. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Cari tukang tulis. Siapa yang bisa nulis? Tulis Al-Padino. Tulis wastashhidu syahidaini mir rijalikum. 2 orang saksi laki-laki. Tak saksi 2 orang, Pak Sahrial, Ustaz Muhammad. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki. Wa mra'atani, 2 orang perempuan. Minta ibu-ibu 2 orang. Saksi nikah ibu tak boleh, tapi saksi jual beli boleh. Antadilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau satu lupa, yang satu lagi mengingatkan. Ini suratnya ya. Ya. Sampai tanggal 1 Muharram datang Ustaz menagih. Ustaz, ini surat 1 Muharram kemarin kan? Iya. Aduh, aku belum bisa bayar Ustaz. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan usratin, susah payah, fanaziratun ila maisarah. Kasih tenggat waktu lagi. Muharram belum bisa? Iya, kasih 3 bulan. Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Pas acara Maulid Nabi nanti ya. Dah, Rabiul Awal datang, tak juga bisa. Masuk ayat ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik.
Daripada lebih banyak duit bensinnya menagih, jantung kita naik, gula darah kita naik. Ustadz, lebih banyak pula bensin ku habis datang kirim bawa panjang nih. Udahlah aku sedekahkan aja lah. Makanya memberikan pinjaman itu berarti siap bersedekah. Kalau tak siap jangan. Apalagi zaman sekarang. Kalau tak siap jangan kasih pinjaman. Kenapa? Dua hilang. Duit hilang, kawan hilang. Karena ujung ayatnya wa anta saddaqu khairul lakum. Utang kau kemarin sama si Anu mana? Udah aku sedekahkan Pak Ustaz, tapi sampai mati tak mau aku tengok mukanya. Itu kan sedekah, itu ngamuk itu. Ini namanya dain. Ini namanya dain. Kalau rahan tak begitu. Ustaz, ku pinjam duit Ustaz 10 juta ya. Ya. Tapi pinjam 10 juta. Ada jaminan yang senilai, ada. Ini STNK BPKB Kap 70. Ada Kap 70 saya di rumah. Pegang ya Ustaz. Saya pinjam duit Ustaz Apandi. BPKB saya dipegang beliau. Itu namanya rahan. Gadai. Kalau 1 Muharram nanti aku tak bisa bayar, maka Kap 70 ini berpindah ke tangan Ustaz. Pas 1 Muharram tak bisa, otomatis berpindahlah Kap 70 itu ke Ustaz Apandi. Itu namanya rah. Apa bedanya dengan dain tadi? Dain beliau tak ada pegangan. Kalau rahan ini ada pegangan. Kita bisa pilih antara dua. Sebelum tanggal 1 Muharram, Kap 70 itu siapa megang? Duit beliau. Kap 70 cuma saya. Surat beliau megang. Tapi Kap 70 itu saya megang. Kalau sebelum 1 Muharram beliau megang, dibawanya, dipakainya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Dipakainya Kap 70 saya itu, dipakainya ngojek, dijadikannya Grab, ke sana kemari sampai 1 Muharram, riba. Itu namanya riba. Oke, ganti, jangan Kap 70. Petak sawah. Suratnya yang dipegang, tapi yang menanam padi saya, karena tanah itu punya saya. Nanti 1 Muharram baru pindah tangan. Diambilnya sawah itu sebelum 1 Muharram, ditanaminya padi, hasilnya dijualnya, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Imam Hanafi kena panas. Ini rumah orang, depan rumah orang itu ada pohon. Imam Hanafi panas-panas. Datang orang. Ya Aba Hanifah, wahai Imam Hanafi, kenapa kau kena panas? Itu kan ada pohon kayu. Orang itu minjam duit ke aku. Kalau aku benaung di bawah pohon kayunya, riba. Sampai sehalus itu Imam Hanafi itu. Takut dia bernaung di bawah pohon kayu orang, karena mengambil manfaat dari orang yang meminjam duit adalah riba. Sifat itu apa namanya? Warak. Warak itu menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari yang samar-samar. Ada warak, ada mutawarri. Warak itu orang yang menjaga diri dari yang syubhat. Kalau mutawarri, pura-pura warak. Ada satu majelis ilmu. Jadi di majelis ilmu ini orang-orang warak semua, orang warak yang takut menengok, menunduk. Jadi kalau ada di majelis ilmu menunduk aja, itu orang warak itu. Jadi ada satu di situ mutawarri. Mutawarri orang yang mewarak-warakkan diri, pura-pura warak. Dah, selesai acara, si mutawarri tadi komplain. Katanya kalian orang-orang warak.
tadi yang menuangkan air minum itu perempuan ternyata. Masa kalian laki-laki yang menuangkan air itu perempuan? Katanya kalian orang warak. Baru diangkat orang itu kepala. Kami udah puluhan tahun di sini. Baru inilah kami tahu rupanya yang menuangkan itu perempuan. Paham itu? Orang itu tak tahu kalau itu yang menuangkan. Tapi yang pura-pura warak itu intipnya. Kami udah puluh tahun ngaji di sini. Tak tahu kami kalau yang menuangkan itu perempuan. Jadi sekarang ini banyak bukan warak, mutawarrek. Pakaian aja warak, isinya warok. Saya bernazar kalau istri saya hamil, saya akan memberi makan 100 orang fakir miskin. Beberapa lama setelah itu istri saya hamil. Setelah 1 bulan dia keguguran. Apakah nazar tadi tetap harus dibayar? Bunyi nazarnya hamil, bukan punya anak. Kalau aku punya anak itu lahir dia sebagai sosok anak. Ini nazarnya hamil. Maka waktu bernazar itu perhatikan bunyi kalimatnya baik-baik. Itulah makanya ilmu duluan. Sebelum beramal tuh ilmu duluan. Aku bernazar kalau istriku hamil. Hamil dia, tapi keguguran. Tunaikan. Mudah-mudahan hamil lagi. Kalau istriku hamil, tak disebutnya istri yang mana. Bisa jadi bukan yang itu, yang satu lagi. Aku bernazar kurban ini untuk fakir miskin. Tak boleh diambilnya dagingnya, karena itu untuk fakir miskin. Aku bernazar nanti kalau anakku lulus akan ku sembelih kambing ini untuk fakir miskin. Tak boleh dipotong di rumah, anak bini tak boleh makan, karena untuk fakir miskin. Tapi kalau kata dia, ku potong ayam ini untuk nazarku makan bersama. Yang tak miskin pun boleh. Makanya jangan, kalau ada orang nazar datang kita diundangnya makan, tanya dulu bunyi nazar kau ini cemana. Jangan sampai udah kita makan baru dia bilang untuk fakir miskin. Pak Sohong ganti. Udahlah jarang-jarang makan ayam. Sekali makan ayam bermasalah. Ayam dalam sengketa. Bagaimana kalau kita sudah tidak bertegur sapa 3 hari? Apakah masuk neraka kalau kita sudah terlanjur? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa macam tak berbuat dosa. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosa. Jadi kalau kita sudah bertaubat, kita sambung balik silaturahim, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Saya, semua orang yang sudah berkelahi macam-macam, mati maknya saya datang. Bahwa dia tidak mau bertegur sapa dengan kita itu urusan dia. Yang penting kita udah sambung. Kalau kita difitnah orang, klarifikasi. Datang. Jangan lari. Sekarang banyak orang ini suka lari dari kenyataan. Sedang telur ayam disangka lagi itu sentuh. Telur ayam disangka lagi bersentuh. Apalah lagi hati manusia. Pasti silap, salah, tersinggung, sakit hati. Kita minta maaf. Datang kita minta maaf. Masalah dia maaf tak maafkan itu urusan dia. Kedatangan saya ini pertama mau minta maaf. Yang kedua mengucapkan banyak terima kasih. Yang ketiga mudah-mudahan silaturahim kita tetap tersambung. Hari Raya Idul Fitri, say hello. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal.
Kalau memaksa orang mau menyukai kita, mau respect, mana bisa kita? Sedang Nabi Muhammad SAW tak bisa memaksa Abu Jahal, Abu Lahab. Kita pula memaksa. Bilang sama dia, sedang Nabi tak bisa memaksa Abu Jahal, Abu Lahab. Apalagi aku memaksa kau? Kau kan macam Abu Jahal, Abu Lahab. Makin mengamuklah dia, Pak Ustaz. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala